Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan memberikan video tentang tips dan trik lulus uji kompetensi keperawatan. Teman-teman sekalian, kita sadari atau tidak, uji kompetensi ini menjadi momok sebagian perawat lulusan baru. Buktinya, sebagian dari mereka ada yang tidak lulus ataupun mendapatkan nilai di bawah standar rata-rata sehingga tidak kompeten. Teman-teman, uji kompetensi ini tidak ada remedinya, tetapi kita harus melakukannya, kita harus mengikutinya, dan kita harus lulus. Karena tidak ada remedinya, sehingga kita harus mengulangnya pada periode berikutnya. Dan ini tentu akan menjadi sebuah kerugian besar, terutama dalam kerugian waktu bagi kita. Karena kita tidak bisa mendapatkan cita-cita kita sesuai dengan apa yang kita inginkan karena tidak ada uji kompetensi atau kita tidak dikatakan kompeten dalam uji kompetensi ini. Nah, teman-teman, sebetulnya standar daripada kelulusan dari uji kompetensi ini tidaklah tinggi, hanya 48,3%. Artinya, teman-teman harus menjawab 48,3 soal yang benar. Jadi teman-teman sudah dikatakan sebagai kompeten. Dalam artian juga, jadi teman-teman minimal harus menjawab soal yang benarnya ada 87 soal. Dalam artian dari 180 soal yang teman-teman kerjakan, teman-teman harus betul 87 dan salahnya 93, maaf. Nah, dan itu dikatakan teman-teman sudah kompeten. Nah, teman-teman mungkin berpikir, sepertinya begitu mudah untuk mendapatkan nilai 48,3. Tapi kenyataannya sekarang banyak daripada lulusan atau peserta hukum itu banyak yang tidak lulus atau mendapatkan nilai di bawah standar. Kejadian ketidaklulusan hukum ini sebenarnya itu tidak hanya terjadi pada, mohon maaf, bagi teman-teman yang mendapatkan IPK yang di bawah standar. Bisa saja terjadi pada teman-teman yang mendapatkan IPK yang tinggi, di atas standar. Bahkan pada yang kumlot pun sekalipun bisa terjadi hal demikian. Jika seandainya uji kompetensi ini tidak dipersiapkan dengan baik. Mungkin kejadian ini ada beberapa faktor, mungkin saja ada faktor internal atau faktor eksternal yang memang bisa menjadi penyebab sehingga teman-teman atau peserta dari uji kompetensi ini tidak lulus atau mencapai nilai di bawah standar. Apakah mungkin karena soal dari uji kompetensi ini sangat sulit? Bisa saja jadi. Namun teman-teman pasti tahu bahwasanya sulit atau tidaknya soal uji kompetensi ini itu relatif. Soal yang biasanya, soal yang paling banyak muncul di dalam uji kompetensi itu adalah soal yang cerita. Sehingga kita perlu memahami soal itu secara seksama. Tidak bisa kita baca satu kali lalu saja, sehingga kita tidak akan mengerti. Kalau kita istilahkan dalam estimasinya 180 soal, berarti teman-teman harus menjawab satu soal itu 1 menit. Terkadang kalau dengan soal yang begitu panjang dalam bentuk cerita, waktu 1 menit itu tidaklah, ataupun dalam waktu 1 menit itu tidaklah cukup untuk jawab satu soal. Maka diperlukan trik dan tips supaya teman-teman bisa menjawab soal itu. Teman-teman, kalau teman-teman ingin lulus uji kompetensi ini, jangan pernah menganggap remeh uji kompetensi ini. Kita mulai dari persiapan pra-ukomnya. Persiapkan diri teman-teman sebelum ukom itu berlangsung. Tapi bukan berarti teman-teman harus menyiapkannya dalam sistem kebut semalam. Hingga semalam sebelum teman-teman melaksanakan uji kompetensi, teman-teman membaca seluruh materi-materi yang pernah teman-teman pelajari secara tuntas. Bukan itu. Maksudnya adalah teman-teman harus menyiapkan diri
itu sejauh-jauh hari sebelum uji kompetensi dilaksanakan. Soal uji kompetensi itu adalah soal-soal yang berada di lapangan, yang teman-teman temui di lapangan. Makanya ketika teman-teman berada di lapangan, teman-teman harus memang betul-betul mempelajarinya. Teman-teman harus bisa menganalisa kasus-kasus yang teman-teman temukan di lapangan itu berdasarkan ilmu atau keilmuan yang teman-teman sudah pelajari, teori-teori yang sudah teman-teman pelajari, yang sudah teman-teman dapatkan pada saat kuliah. Nah, buatlah asuhan keperawatan yang memang betul-betul teman-teman hasil daripada teman-teman sendiri. Buatlah asuhan keperawatan itu memang betul-betul hasil daripada analisa teman-teman sendiri, bukan hasil daripada copy paste dari senior-seniornya. Ini merupakan salah satu cara bagaimana teman-teman menyiapkan diri teman-teman untuk persiapan uji kompetensi itu. Jadi tidak hanya sistem hukum semalam, bisa jadi kalau D3 keperawatan itu selama 3 tahun dia mempersiapkan diri untuk uji kompetensi ini. 5 tahun bagi nurse untuk menyiapkannya. Karena kasus-kasus di lapangan inilah yang akan menjadi soal uji kompetensi. Menjelang hukum bolehlah teman-teman mau belajar, tetapi belajarnya adalah belajar santai, tidak membebani teman-teman. Belajarlah hanya sebagai penyegaran saja, karena materi-materinya sudah teman-teman dapatkan pada saat perkuliahan. Jadi sehari sebelum teman-teman mau uji kompetensi atau hukum, teman-teman hanya membaca sebagai penyegaran saja. Ini penting, karena belajar santai itu bisa sangat berpengaruh, sangat berpositif terhadap kondisi psikologis kejiwaan teman-teman. Sehingga ketika teman-teman menghadapi hukum, teman-teman bisa menghadapinya dengan santai dan serius. Nah, teman-teman, soal hukum ini dari tahun ke tahun itu tidaklah sama. Tapi dia selalu mengacu kepada teori-teori itu saja. Misalnya kalau kita lihat dari anatomi fisiologi misalnya, itu biasanya yang keluar itu adalah sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem limpatik, kemudian sistem saraf, sistem reproduksi dan sistem ginjal, serta saluran kemih. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan dasar manusia, biasanya yang keluar itu ada tentang oksigenasi, itu sudah pasti ini. Setiap tahun pasti keluar tentang oksigenasi, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan nutrisi, kebutuhan rasa aman dan nyaman, dan kebutuhan psikososial. Nah, teman-teman juga mesti harus mempelajari semua proses keperawatan, mulai dari pengkajian, analisa data, intervensi, dan implementasi, serta evaluasi. Itu mesti harus teman-teman pelajari. Dan itu kenapa tadi saya katakan ketika dalam perkuliahan, ketika di lapangan, teman-teman memang harus betul-betul menyiapkan kasus itu dengan analisa teman-teman sendiri dalam asuhan keperawatan teman-teman. Nah, teman-teman, 10 besar penyakit di Indonesia juga menjadi penyumbang terbesar dalam soal hukum. Nah, 10 besar penyakit itu tidak juga lari dari misalnya hipertensi, stroke, ya, diabetes mellitus, tuberkulosis, TBC, sindroma akut, sindroma koronaria akut, DHF, gastritis. Jadi tidak tertutup juga kemungkinan akan ada soal yang di luar dari 10 penyakit tersebut. Tetapi itu tidak banyak. Teman-teman juga harus menguasai trauma, triase, persalinan, dan juga bagaimana pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, bantuan hidup dasar atau BHD. Dan juga jangan lupa SOP yang tindakan-tindakan yang teman-teman lakukan di rumah sakit. Itu menjadi sebuah soal ataupun yang sering muncul juga di dalam uji kompetensi ini. Nah,
teman-teman, tips selanjutnya adalah kita harus pelajari mata kuliah yang bukan favorit kita. Artinya apa? Mata kuliah yang memang kita rasa itu kita masih kurang di sana, kita harus pelajari itu. Mungkin ada juga menyarankan kita harus belajar mulai dari mata kuliah yang memang kita senangi. Tetapi menurut saya begini teman-teman, ketika hukum ini dilaksanakan, kita harus balik pemikiran itu. Karena kenapa? Orang yang membuat soal ini, orang yang membuat soal hukum ini, dia tidak memikirkan atau mempertimbangkan mata kuliah mana yang Anda senangi, mata kuliah mana yang tidak Anda senangi. Sehingga dia misalnya mengeluarkan soal yang teman-teman senangi saja, tidak. Dia hanya membuat soal sesuai dengan keilmuan. Apakah itu Anda senangi atau tidak? Tetapi walaupun soal yang keluar itu adalah soal mata kuliah yang tidak Anda senangi atau Anda merasa kurang di situ, tetapi bagaimanapun soal itu harus Anda jawab dengan benar. Selanjutnya teman-teman, ikuti tryout. Jangan teman-teman menganggap remeh tryout ini. Mungkin ada sebagian tidak ikut tryout, tapi akhir-akhir ini panitia menyarankan bahwasanya salah satu syarat untuk hukum itu adalah mengikuti tryout. Itu bagus. Kenapa mengikuti tryout? Mungkin teman-teman merasa sudah banyak membahas soal-soal yang tahun dulu gitu, melalui grup WA, melalui grup Telegram untuk membahas soal-soal. Tetapi itu tidak cukup, dan itu tidak menggambarkan situasi daripada saat uji kompetensi. Tryout yang dibuat itu adalah menggambarkan suasana bagaimana uji kompetensi itu berlangsung. Bagaimana tekanan-tekanan dan situasi pada saat uji kompetensi berlangsung itu dilaksanakan, dicoba pada saat tryout. Tekanan bagaimana pengawas yang mencatat segala macam tindakan kita yang berada di ruangan. Pada saat tryout, pengawas tidak menegur kita, tetapi dia mencatat tindakan dan juga perbuatan apa yang kita lakukan, situasi apa yang terjadi pada saat uji kompetensi tersebut. Tekanan yang paling besar akan didapatkan pada saat uji kompetensi maupun tryout itu adalah tekanan berkejar dengan waktu. Ruangan ber-AC bisa akan menjadi panas apabila kita diberitahu waktunya akan tinggal sedikit lagi. Sementara soal yang kita kerjakan itu adalah masih banyak lagi. Dan apabila ketika teman-teman kita di samping, di depan sudah selesai, kita akan menjadi panik luar biasa. Nilai tryout teman-teman itu menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman sendiri. Mungkin apabila kita mendapatkan nilai tryout yang di bawah standar atau tidak kompeten, itu menjadi evaluasi kita. Mungkin di mana yang kita kesalahan diri kita. Apakah mungkin kita harus mempelajari kasus-kasus yang lebih banyak lagi? Ataukah karena manajemen waktu kita yang kurang? Atau ada faktor yang lain? Pun kalau seandainya kita mendapatkan nilai tryout itu sudah memenuhi standar, dengan nilai yang pas-pasan, teman-teman juga jangan terlena. Harus ditingkatkan lagi, supaya teman-teman jangan terpeleset nanti pada saat uji kompetensi. Dan juga bagi seandainya jika teman-teman sudah mendapatkan nilai yang di atas rata-rata atau di atas standar, berarti teman-teman sudah siap. Dan itu juga berarti teman-teman juga siap dan mempunyai trik yang bagus dan jitu untuk mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Namun teman-teman juga mesti harus pertahankan itu dan juga apa yang perlu ditingkatkan lagi, supaya teman-teman memang betul-betul nanti mendapatkan kompeten pada saat uji kompetensi ini. Jeda antara tryout dan ukom biasanya itu waktunya sangat panjang. Jadi sebuah prinsip yang harus kita tanamkan pada saat jeda tryout dan ukom itu adalah semua teman satu angkatan itu adalah saudara. Bukan
sebagai rival. Ingat itu. Itu prinsip yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Bahwasanya semua teman satu angkatan kita adalah bersaudara, bukan rival. Artinya, kita harus saling tolong-menolong, harus saling membantu supaya satu angkatan kita lulus atau mendapatkan predikat kompeten dalam uji kompetensi ini. Membantu dalam hal ini bukan berarti kita harus memberikan contekan, memberikan jawaban, bukan itu. Dalam artian, kita harus saling membagi trik. Kita harus saling berbagi cara. Harus saling menyemangati. Harus saling membagi trik untuk menjawab soal-soal yang akan keluar, yang kita anggap akan keluar. Atau latihan-latihan untuk menyelesaikan soal secara bersama. Hal ini bisa teman-teman wujudkan ketika jeda tryout dan ukom. Gunakanlah waktu itu untuk berdiskusi, untuk membahas soal-soal secara bersama-sama. Teman-teman perlu ingat di sini, bahwasanya prinsip tadi harus teman-teman pegang baik-baik, bahwasanya uji kompetensi ini bukanlah sebagai teman-teman yang lain, bukanlah sebagai rival, tetapi sebagai saudara yang harus kita bantu. Karena kenapa? Toh nanti ketika teman-teman lulus uji kompetensi, karena nilai tidak akan dikasih tahu. Yang ada di sana hanyalah predikat kompeten dan tidak kompeten. Tidak ada yang mendapatkan nilai yang tertinggi, yang terendah, pun nilai standar tidak ada. Hanya predikat kompeten dan tidak kompeten. Maka bekerja samalah untuk mempersiapkan diri agar satu angkatan itu bisa lulus uji kompetensi seluruhnya.